Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mahmud Rifan Hidayatullah dengan NIM 176601112. Saya di sini akan melakukan seminar proposal desain dengan judul Wisata Air Gresik dengan pendekatan arsitektur tropis. Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Gresik dikenal sebagai tempat berdirinya pabrik semen pertama dari perusahaan semen terbesar di Indonesia. Kabupaten Gresik sendiri juga mempunyai potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata air, wisata religi, wisata warisan budaya, wisata kuliner, dan wisata industri. Upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek olahraga air, tempat rekreasi, pemandian air panas. Karena itu, Kota Gresik menurut Pemkab atau Pemkot sendiri berpotensi besar untuk meningkatkan wisata air di daerah Waduk Bunder tersebut. Isu yang terjadi pada Waduk Bunder yaitu sistem yang tidak berfungsi, area yang kotor, dan tidak terawat sehingga tidak digunakan seperti halnya waduk. Area waduk yang kotor karena tidak terawat area waduk karena ulah manusia. Area sistem tidak berfungsi seperti drainase, saluran air, dan lain-lain. Yang mana waduk tidak berfungsi seperti halnya waduk untuk air baku, menampung air, irigasi, PLTA, dan kebutuhan air lainnya. Waduk sendiri sudah digunakan oleh warga setempat untuk kolam pancing, peternakan pribadi, menyirami hasil perkebunan dan pertanian. Fasilitas yang tidak memadai dan tempat kurang menarik sehingga banyak wisatawan berpergian ke kota besar di Jawa Timur. Kemudian masuk ke tujuan dan kriteria. Wisata air Jawa Timur sangat banyak sekali, seperti kota besar seperti Surabaya dan Malang. Karena di Surabaya dan di Malang fasilitas yang sudah memadai dan sangat menarik. Tujuan perancangan wisata air berfungsi sebagai refreshing untuk rekreasi air bersama keluarga atau individual. Olahraga air yaitu berenang untuk para atlet perenang. Bentuk dasar diambil dari arsitektur modern yang menggunakan material lokal. Dengan zoning berdasarkan zona rekreasi, zona olahraga, zona refleksi, dan zona fasilitas. Wisata air merencanakan tempat untuk kegiatan oleh manusia baik secara kelompok maupun individual. Lalu pada ruang lingkup dalam skala penggunaan diperuntukkan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kurang lebih wisata ini bisa ditampung 3.000 orang dan bisa dikunjungi oleh balita hingga lansia. Cakupan warna air untuk kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Cakupan olahraga berupa kolam renang untuk kalangan anak-anak hingga orang dewasa untuk pengembangan pelatihan. Adapun cakupan refleksi berupa pemandian air panas untuk kalangan anak-anak hingga lansia. Lalu pada referensi objek wisata, wisata air adalah salah satu kawasan yang memberikan hiburan atau rekreasi air di berbagai wahana air, olahraga pada kolam renang, dan refleksi di pemandian air panas. Adapun wahana air, kolam renang, pemandian air panas, minimarket, dan mini cafe. Referensi pendekatan desain. Waterpark adalah sebuah taman bermain yang dikhususkan untuk melakukan permainan yang berhubungan dengan air. Kolam renang memiliki fungsi sebagai gedung olahraga berenang sekaligus perlombaan berenang. Pemandian air panas adalah bangunan memiliki fungsi untuk refleksi. Nilai keislaman dan pendekatan dari surat Ar-Rum menyesuaikan terhadap iklim setempat. Kemudian Al-A'raf mengandung rahmat kepada makhluknya dan kerusakan alam. Nilai dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini dengan maksud dan tujuan yang mengandung rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nilai dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah mengirimkan angin kemudian atas kehendaknya turunlah hujan yang merupakan bagian dari iklim tropis yang ada di Indonesia. Studi preseden objek wisata air. Kita bisa mengambil dari Sirkus Waterpark Bali, kedua Stadion Akuatik Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian Nihon no Ashitaba yang di Jepang. Penggunaan fasad sendiri mengambil dari Jogja Bay dan Stadion Akuatik yang mana memaksimalkan bukaan untuk penghawaan alami. Kawasan tapak sendiri menurut peraturan dan fungsi kawasan rawa atau waduk peraturan pemerintahan tersebut. Kondisi sosial budaya setempat kawasan tapak merupakan berasal dari etnik Jawa. Tingkat ekonomi yang berada sekitar tapak juga memiliki mata pencarian warganya sebagian besar adalah petani, berkebun, dan peternakan. Lokasi waduk sendiri memiliki luasan 91 hektar yang akan dirancang di area tapak tersebut berluasan 5 hektar. Pada bagian barat berbatasan dengan perumahan
perumahan Citra Asari, dan terminal bus Bunder. Di bagian timur sendiri berbatasan perumahan Geraha Bunder dan pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Kemudian di bagian utara didominasi persawahan dan ada perkampungan. Dan terakhir bagian selatan didominasi perkampungan dan ada persawahan. View area waduk sendiri lumayan baik. Kebisingan terdapat di area utara dan bagian timur. Vegetasi didominasi persawahan dan minim pepohonan. Demografi kepadatan jumlah penduduk tidak merata. Kondisi fisik, fasilitas persawahan, terminal, perumahan, masjid, rumah sakit, kantor Bupati Gresik, SPBU, dan mal. Infrastruktur di sekitar Tapak hanya memiliki penerangan di sekitar jalan utama, fasilitas air bersih dan listrik yang memadai. Demografi dan vegetasi, rumah tradisional 30%, perumahan 70%. Kepadatan penduduk populasi 21.882.000, kepadatan 1.092 jiwa. Jumlah penduduk Gresik yaitu 1.319.000. Sumber kebisingan didapat dari jalan utama yaitu jalan tol dan jalan kecil sekitar permukiman dekat Tapak. Infrastruktur sumber air bersih yang banyak digunakan masyarakat Gresik selain air tanah, air sungai, dan juga air hujan. Area tapak yang akan dibangun di bagian selatan mendekati timur. Sunpatch dari area tapak tersebut, kemudian Wenros dari area tapak tersebut, kemudian landai dari area tapak sendiri 70%, curamnya 20%, yang sangat curam 10%. Skema proses desain diawali dengan mencari isu, kemudian potensi sebagai rekreasi air, tujuan mengelola waduk, dan mencari pendekatan yang cocok untuk waterpark, kemudian mulai mencari data untuk menganalisis area waduk tersebut, kemudian merancangkan konsep dan hasil rancangan. Ide dasar desain mengadaptasi kondisi alam dengan bentuk material alam yang modern dan area terbuka, bangunan terbuka, kemudian mencari isu, tujuan, potensi, kemudian menemukan data dan dapatkan hasil tagline yaitu Tropical Paradise Waterpark. Stadion kolam renang memanfaatkan sirkulasi udara, kemudian bentukan fasad berpola segitiga. Waterpark sendiri dikelilingi oleh pepohonan karena menggunakan pendekatan arsitektur tropis. Kemudian pemandian air panas, bagian outdoor dan indoor menggunakan bahan material alami. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.